menunjukkan contoh penerapan prinsip-prinsip etik dalam penelitian psikologi. Jadi bagaimana prinsip-prinsip ini dilaksanakan dalam komunitas keilmuan psikologi. Ini saya pikir kalian wajib tahu agar ketika kalian besok mau melakukan penelitian, kalian tahu apa yang harus kalian persiapkan dan kalian harus lakukan. Nah, jadi di dunia keilmuan itu ada yang namanya komite etik atau institutional review board. Jadi ini merupakan komite yang biasanya bekerja di level perguruan tinggi atau bisa gabungan beberapa perguruan tinggi yang tugasnya adalah melakukan penilaian. Apakah proposal riset seseorang itu sudah memenuhi kaidah etik atau belum? Nah, jadi pemenuhan kaidah etik ini semuanya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini tidak bukan klaim sepihak dari peneliti. Jadi harus diuji oleh komite etik. Nanti riset-riset yang sudah lolos pemeriksaan akan mendapatkan sertifikat ethical clearance. Jadi sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan etik dari rencana penelitian tersebut. Biasanya proses kerjanya adalah ini, proposal riset itu yang sudah dibuat akan dimasukkan ke komite etik untuk kemudian dinilai. Jadi komite etik itu akan melakukan penilaian cost benefit. Jadi riset ini bermanfaat atau tidak, jika ada risikonya sudah ada strategi untuk meminimalkannya atau tidak, dan seterusnya. Dan jika sudah lolos akan menerbitkan sertifikat ethical clearance. Nah, misal dari pengkajian terhadap proposal ada hal-hal yang perlu menjadi catatan, maka penelitian itu dapat dilakukan setelah dilakukan perbaikan berdasarkan saran. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kebetulan di kampus kita belum ada komite etik, tapi mungkin di tahun-tahun ke depan akan ada. Biasanya komite etik itu untuk penelitian S2 dan S3 ya, yang penelitian sungguh-sungguh. Kalau S1 itu masih penelitian latihan, jadi memang standarnya tidak setinggi kalau besok kalian mengerjakan tesis atau disertasi ketika sudah S2 atau S3. Nah, di berbagai bidang ilmu, komite etik ini ada yang lebih ketat lagi, misalnya untuk penelitian bidang kedokteran dan ilmu kesehatan yang itu betul-betul melibatkan manusia, yang resiko fisiknya itu ada. Biasanya juga etik ini diperlukan untuk penelitian eksperimen, karena penelitian eksperimen itu kan melibatkan pemberian perlakuan yang itu bisa merubah kondisi orang. Maka dari itu perhatian komite etik pada riset-riset kesehatan, riset-riset eksperimen itu saya pikir lebih besar ketimbang riset survei biasa yang kita cuma menyebarkan kuesioner dan subjek mengisinya dalam beberapa waktu. Biasanya itu beda penekanannya. Ini mungkin sekaligus ya menjawab pertanyaannya siapa tadi, Salsa mungkin ya, saya agak lupa tentang bidang ilmu apa ya, jenis apakah bukan Salsa ding? Siapa tadi yang bertanya tentang apakah etika ini untuk semua jenis penelitian? Ya, sebetulnya semua jenis penelitian, tapi penekanannya agak beda kok. Penelitian itu betul-betul melibatkan manusia fisiknya, kayak kok di bidang ilmu kesehatan kan manusia mungkin disuntik, diambil darahnya, diikutkan terapi apa, penggunaan obat, yang itu betul-betul resiko fisiknya itu ada. Misalkan uji coba vaksin, itu risetnya itu pasti sudah melewati komite etik ini. Tapi kok bagi penelitian psikologi yang itu survei biasa, yang cuma sekedar share kuesioner, nah itu tidak begitu ditekankan. Nah, yang harus ada dalam penelitian termasuk survei, eksperimen maupun penelitian kualitatif adalah surat pernyataan kesediaan berpartisipasi dalam penelitian. Jadi informed consent itu seperti yang tadi di sesi pertama saya sampaikan, dinyatakan dalam sebuah surat. Nah, isinya kurang lebih beberapa hal ini. Pertama, ada pernyataan tujuan penelitian, maksudnya itu apa, kemudian durasinya dan prosedur yang akan dijalani partisipan itu seperti apa. Kemudian apa hak partisipan? Pertama, bahwa mereka itu berhak menolak, berhak mengundurkan diri kapan saja, dan apa konsekuensinya jika melakukan pengunduran diri atau menolak berpartisipasi. Ini harus kita tekankan bahwa tidak ada konsekuensinya. Jadi kalau betul-betul sukarela mau menolak dari awal atau mengundurkan diri di tengah jalan, ya
ya itu tidak ada konsekuensinya. Itu adalah hak partisipan untuk memutuskan demikian. Kemudian isu yang ketiga adalah hal-hal yang berpotensi menjadi resiko atau menimbulkan ketidaknyamanan atau menimbulkan kerugian bagi partisipan. Ini harus kita sampaikan. Contohnya misalnya ya penelitian kualitatif. Saya contohkan penelitian kualitatif itu biasanya kita dalam penelitian kualitatif itu meminta subjek untuk menceritakan hal-hal yang itu privasi bagi dirinya. Nah, maka dari itu di awal di informed consent harus diberikan istilahnya tuh warning, maksudnya semacam warning bahwa nanti dalam penelitian peneliti akan mewawancara tentang ini. Jika partisipan merasa tidak ingin menjawab, maka boleh tidak menjawab kayak gitu. Itu contoh ya dalam penelitian kualitatif. Atau tadi potensi resiko ketidaknyamanan misalnya dari melakukan penelitian ini subjek akan diminta untuk melaporkan beberapa data pribadi kayak gitu. Misalnya data pribadi itu kita perlukan betul-betul untuk data kita, misalkan gender, misalkan usia. Kan ada tuh orang yang kadang nggak mau ditanya usianya berapa. Misalkan kita penelitian tentang berat badan sama tinggi badan, kemudian kita meminta subjek untuk melaporkan data tinggi badan dan berat badannya, bisa jadi ada orang-orang yang tidak mau menjawab. Nah, kita harus memberikan opsi tidak menjawab kayak gitu. Kemudian kita menyampaikan di surat itu manfaat apa saja yang dapat diterima. Manfaat ini macam-macam ya, tapi yang karena kita bekerja di bidang ilmu pengetahuan, ya manfaatnya ya harusnya ya relevan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan partisipasi subjek, dia akan berkontribusi bagi pengembangan ilmu atau akan berkontribusi membuka wawasan masyarakat tentang fenomena apa. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di grup, hindari menyebutkan iming-iming berupa uang atau barang. Nah, agar subjek itu betul-betul sukarela, mereka tidak transaksional kayak gitu. Meskipun boleh kita memberikan insentif, istilahnya ya sejumlah uang, pulsa, paket internet, tapi itu bukan sesuatu kewajiban. Itu misalnya kita gunakan, misalkan strategi itu kita gunakan jika memang kita tahu kita bisa memprediksi orang yang mau terlibat di survei kita ini emang sedikit. Maka dari itu kalau nggak dikasih iming-iming kayaknya akan susah. Kayak gitu. Atau misalnya kita tahu survei kita ini panjang. Maksudnya melibatkan banyak kuesioner. Jadi uang itu bukan untuk mengiming-imingi orang, tapi untuk mengkompensasi kerugian. Jadi misalnya kayak saya pernah riset menggunakan 8 kuesioner, itu panjang sekali sampai 15 menit lebih orang mengerjakan itu. Mereka bosan, tapi mereka tetap bertahan mengerjakan. Maka di akhir saya berikan kesempatan kalau mau pulsa cantumkan nomor HP, tapi itu nggak wajib kayak gitu. Nah itu sebagai kompensasi saja sih terhadap resiko ketidaknyamanan yang mereka gunakan. Tapi itu berdasarkan pertimbangan kita, jadi tidak semua riset harus ada insentifnya. Kemudian batas-batas kerahasiaan, seperti pada data yang terkumpul. Data yang terkumpul itu akan kita apakan? Itu harus kita rahasiakan. Maksudnya apa dirahasiakan? Tidak dipublikasikan. Jadi data mentah itu yang kalian unduh dalam bentuk file Excel, itu tidak boleh dipublikasikan. Ya sudah kalian simpan di data kalian saja, kayak gitu. Itu untuk dianalisis, bukan untuk kemudian dijual atau ditukar dengan pihak ketiga, itu tidak boleh. Kemudian misalkan cara data dibagikan atau diarsipkan atau disimpan ke sesama peneliti, itu kadang juga kita perlu menjelaskan, tapi nggak setiap penelitian. Misalkan kita penelitian datanya sejumlah besar, kemudian data itu untuk analisisnya dibagi-bagi ke sejumlah peneliti. Misalkan bagaimana datanya itu dibagikan? Misalnya dengan kita hapus dulu nama subjeknya. Jadi ada konfidensialitasnya, istilahnya itu konfidensialitas kerahasiaannya itu tetap terjaga. Kemudian insentif atas partisipasi, nah ini tadi yang sudah saya contohkan. Kemudian informasi kontak. Jadi siapa kita itu harus jelas.
nomor kontak kita atau email kita itu harus kita berikan agar partisipan itu bisa terlibat dalam debriefing. Ini yang tadi saya sampaikan, debriefing. Jadi mungkin nggak semua partisipan akan bertanya ya, penelitian tadi tentang apa ya, tapi kita harus memberikan kesempatan. Misalnya ada yang kepikiran, oh tadi kok ada data tentang ini, itu buat apa ya? Atau tadi partisipan mungkin ada yang kepikiran, oh tadi itu disuruh anonim, tapi kok saya malah masukkan data nama lengkap saya ya? Nah, kalau di setelah pengambilan data ada apa ya, sesuatu yang itu mengganggu bagi subjek. Nah, dengan adanya informasi kontak, mereka bisa menyampaikannya ke kita. Barulah setelah kita menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal ini, terakhir barulah mereka kita tanyakan, apakah Anda bersedia berpartisipasi secara sukarela, ya atau tidak. Jadi ya atau tidak itu tidak di depan, tapi setelah subjek mengetahui tujuan, hak-haknya, resikonya, manfaatnya, kerahasiaannya akan dijaga dengan cara bagaimana, insentifnya, dan informasi kontak. Jadi riset itu sebelum pengambilan data ini yang harus dilakukan. Nah, terkait kode etik penelitian, kalau di Indonesia semua itu bisa kalian baca di buku Kode Etik Psikologi Indonesia. Jadi cek https://himsi.org.id. Nah, ini ada buku yang bisa di-download secara bebas. Kalau boleh saya bagikan bukunya itu seperti ini. Coba ya, saya cari dulu. Nah, bukunya seperti ini. Judulnya Kode Etik Psikologi Indonesia. Buku ini mengatur banyak hal. Contohnya kita lihat tentang kompetensi psikologi itu seperti apa. Ini kalian sebagai mahasiswa psikologi harus menguasai ini dan kalian akan mempelajari ini pelan-pelan. Kalau di mata kuliah saya berarti yang relevan itu terkait ini. Penelitian dan publikasi dari halaman 77. Ini perlu kalian pahami. Misalnya kita coba lihat ya. Kayak apa isinya? Misalnya untuk penelitian, pedoman umumnya, penelitian itu apa? Kemudian, nih, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pelaksanaan penelitian itu diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian dalam bentuk proposal, dan proposalnya itu harus berisi protokol penelitian yang dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, kemudian harus membuat desain penelitiannya seperti apa, kemudian betul-betul melaksanakannya, dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar kompetensi ilmiah dan etika. Jadi misalnya di mata kuliah ini saya ngajarin kalian cara membuat proposal, nah itu adalah syarat kode etik kita di psikologi Indonesia. Jadi kalau mau penelitian itu harus membuat proposalnya. Jadi tahapannya itu harus jelas. Kemudian apalagi ya? Batasan dan kewenangan. Jadi misalnya jadi kok mau penelitian itu kita harus memahami batasan kemampuan kita itu seberapa, dan misalnya penelitian itu terdiri atas beberapa tim, harus jelas kewenangannya masing-masing itu apa. Jadi kita mungkin penelitian kita pengen yang muluk-muluk, pengen yang isunya itu sangat wow, melibatkan banyak orang. Nah, tapi kita harus memahami batasan kemampuan kita. Dana kita cukup atau tidak, kalau nggak cukup ya disesuaikan. Tenaga kita, waktu kita cukup atau tidak, harus disesuaikan. Karena kalau tidak disesuaikan, nanti bisa-bisa kita terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Contohnya misalnya tadi ada pertanyaan dari teman kalian, boleh tidak memfabrikasi data biar targetnya tercapai? Kita mungkin punya ambisi 1.000 orang, tapi ternyata sampai batas waktunya tidak tercapai. Nah, itu pertanyaannya kok bisa dari awal menargetkan sampai 1.000 orang? Itu analisis kemampuannya bagaimana? Dari awal betul bisa mencapai 1.000 atau tidak? Kalau dari analisis batasan kewenangan tidak bisa, ya jangan menargetkan 1.000. Kalau cuma bisanya 300, ya sudah 300 itu pun data yang baik, itu lebih baik kayak gitu. Jadi nggak boleh fabrikasi data. Kemudian apalagi ya contohnya tentang tanggung jawab jelas. Nah, aturan dan izin penelitian. Kalau mau penelitian itu harus
mengikuti aturan, misalkan di instansi yang kita libatkan dan harus dapat izin, kayak gitu. Jadi misalnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian, termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari lokasi atau badan setempat yang menjadi lokasi penelitian. Jadi kenapa misalnya di metode itu kalian harus jelas lokasi penelitiannya di mana? Nah, itu karena berkaitan dengan izin. Misalkan subjek kalian adalah karyawan. Lokasinya di mana? Di perusahaan X. Atau kalian subjeknya adalah masyarakat. Lokasinya di desa X. Maka harus izin ke pemangku wewenang di badan, di perusahaan atau di wilayah tersebut. Kayak gitu. Jadi nggak boleh kita itu penelitian tuh nyelonong ambil data. Itu ya. Ini kalau penelitian kita ada lokasinya, maksudnya lokasi yang real. Tapi kalau untuk penelitian survei online, biasanya tidak ada izinnya semacam itu. Dan kita memenuhi etikanya dengan memenuhi standar yang lain. Nah, jika persetujuan lembaga, komite riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, kita sebagai peneliti harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian dan protokol penelitian kita setelah memperoleh persetujuan. Jadi makanya proposal penelitian itu harus bagus, nggak boleh cuma sekedar untuk apa ya, yang penting jelaslah hipotesisnya, yang penting adalah enggak, karena itu harus disampaikan dengan cara yang komunikatif. Komunikatif itu dari kata tulisnya harus yang jelas, harus yang rapi, tanda bacanya, paragrafnya, karena yang berkepentingan dengan riset kita itu bukan hanya kita saja, tapi pihak lain yang bisa jadi kita libatkan, misalkan ini yang punya lokasi, yang itu harus baca juga proposal kita. Kalau proposal kita acak-adut, tulisannya besar kecil, copy paste sana sini, referensinya nggak ada, nah itu ini penelitiannya nggak serius nih, nggak usah dikasih izin, nanti bisa-bisa semacam itu. Misalkan ada pasal apa lagi ya? Nah, ini partisipan penelitian. Misalkan kita sebagai peneliti harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang menjadi partisipan kita dari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri dari keikutsertaan. Jadi kita harus melindungi partisipan kita. Jadi tidak mengancam, tidak memaksa, tidak merugikan partisipan kita kalau mereka tidak mau berpartisipasi atau pengen mengundurkan diri di tengah jalan. Kemudian dalam berinteraksi dengan partisipan hanya dilakukan di lokasi penelitian dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian, konsisten dengan peran peneliti sebagai peneliti. Jadi misalnya, contohnya ini biasanya terjadi di penelitian kualitatif ya. Boleh nggak kita ketemuan dengan subjek kita di mall? Sengaja, misalkan kita tahu subjek kita cantik, kemudian kita PDKT, siapa tahu ini jodoh kita dekatin. Nah, nggak boleh. Jadi penelitian nggak boleh kayak gitu. Kalau kita dari awal menghubungi dia untuk menjadi narasumber, ya sudah narasumber saja. Jangan kita kemudian menyorongkan kepentingan pribadi kita. Atau misalkan kita pengambilan data, dari awal sudah ada kesepakatan, nanti pengambilan data itu kita lakukan di kafe ini, di tempat yang itu publik terbuka oleh umum. Boleh nggak kita bawa subjek kita itu ke tempat yang sepi untuk pengambilan data? Tidak boleh, harus sesuai dengan yang ada di informed consent. Kalau di penelitian kualitatif itu informed consent-nya sampai ke lokasi, nanti kita bertemunya di mana itu harus dipastikan. Hanya di sini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di luar tempat itu tidak boleh. Kayak gitu. Kemudian yang dilakukan dengan partisipan itu ya harus yang kita nyatakan dalam rancangan penelitian. Penelitian kita hanya akan kita minta untuk memberikan data tentang ini. Misalkan tiba-tiba ada hal lain yang pengen kita tahu, rumah kamu di mana? Itu nggak boleh ditanyakan, karena tidak sesuai dengan proposal kita. Kemudian, nah, pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang ini dapat dikenai butir pelanggaran. Nanti misalkan jika interaksi itu menjurus ke pelecehan seksual atau bentuk pelecehan lainnya. Nah, itu ada pelanggarannya, ini harus hati-hati. Kemudian, nah, peneliti itu kalau berupa dosen,
kalau dia dosen harus memberikan kesempatan pada mahasiswa agar bisa belajar riset juga. Ada juga tentang informed consent diatur di sini kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian isinya apa juga kurang lebih sama seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa dibaca sendiri. Nah, informed consent itu juga berkaitan dengan perekaman. Ini biasanya sering terjadi kalau di penelitian kualitatif. Data wawancara itu kan harus direkam tuh. Nah, rekaman itu harus dengan persetujuan, tidak boleh diambil diam-diam. Kalau mau observasi pun bilang, kecuali memang itu observasi natural yang kalau ketahuan malah subjeknya akan berperilaku berbeda, kecuali semacam itu. Jadi, kalaupun perlu perekaman yang tersembunyi, harus meminimalkan resiko. Kayak gitu. Kemudian apa ya? Informed consent ini boleh diabaikan hanya jika penelitian melibatkan individu secara anonim, atau dengan kata lain, tidak melibatkan individu secara pribadi dan diasumsikan tidak ada risiko gangguan pada kesejahteraan atau keselamatan, serta bahaya-bahaya lain. Jadi ada nih beberapa penelitian yang tidak harus memerlukan persetujuan partisipan. Misalnya kalau penyebaran kuesioner itu betul-betul anonim, melibatkan observasi alamiah dan penelitian arsip. Jadi kalau dari awal kita itu tidak membutuhkan identitas diri subjek kita, maka tidak perlu persetujuan. Maksudnya tidak perlu biodatanya. Kadang kan kalau mau penelitian kita kadang perlu tuh data asalnya dari mana, usianya berapa, tingkat pendidikannya. Kadang kita kan butuh data diri. Kalau penelitian kita melibatkan pengumpulan biodata semacam itu, mahasiswa mana, dari fakultas mana, universitas mana, angkatan berapa. Nah, itu harus ada persetujuan. Tapi kalau riset kita itu betul-betul murni anonim, sama sekali tidak melibatkan pengambilan data diri, itu tidak harus melakukan persetujuan. Tapi ini dikembalikan ke desain riset kita, data diri itu penting atau tidak, kayak gitu. Jadi misalkan pertanyaan kita terkait usia itu memang esensial tidak untuk kita tanyakan. Usia itu jadi kriteria subjek kita atau tidak? Kalau memang tidak penting usia itu, ya nggak usah ditanyakan. Misalnya penelitian kita itu butuh informasi gender nggak? Kita tuh betul-betul butuh tahu dia perempuan atau laki-laki nggak? Dia laki-laki atau perempuan itu akan ikut kita analisa atau tidak? Kalau enggak, ya ngapain ditanyakan? Tidak perlu ditanyakan. Misalkan domisili. Riset kita betul-betul butuh tahu dia itu tinggalnya di mana nggak? Di kota mana atau di desa mana nggak? Kalau nggak perlu, ya nggak usah ditanyakan. Termasuk juga tingkat pendapatan, data-data demografis lainnya, itu esensial atau tidak untuk menjawab pertanyaan riset kita. Kalau enggak, ya udah, betul-betul kita anonimkan aja. Tapi kalau kita butuh, misalnya untuk mengetahui, misalkan mungkin itu tidak secara langsung menjawab pertanyaan, tapi kita butuh nih untuk tahu nih apakah pengisi survei kita itu betul-betul mahasiswa. Maka kita harus tahu statusnya mahasiswa atau sudah lulusan. Atau kita nih riset kita tuh cuma untuk orang Magelang aja nih. Nah, untuk tahunya dia Magelang atau bukan, nah kita kan harus tanya domisilinya Magelang atau bukan. Nah, jadi ini anonimitas itu betul-betul harus kita pertimbangkan. Jadi bukan berdasarkan meniru penelitian orang lain ya. Oh, penelitian itu ada pertanyaan tentang gender, aku juga ada tentang gender. Oh, penelitian itu ada tentang tingkat pendidikan, aku juga ada tingkat pendidikannya. Biar banyak datanya. Nah, kayak gitu nggak boleh cuma sekedar meniru. Itu harus kita betul-betul perhitungkan. Datanya itu memang akan bermanfaat untuk kita gunakan atau tidak. Kalau nggak esensial, nggak substansial, nggak penting bagi kita, ya cuma untuk nambah-nambah kuesioner aja, ya mending nggak usah ditanyakan dari awal. Jadi ini juga ada pasal tentang pengelabuan ya, yang tadi sudah saya bahas. Nah, sebetulnya tidak diperkenankan untuk menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi niat calon partisipan untuk ikut serta. Jadi kalau itu ada kemungkinan mengalami cedera fisik,
rasa tidak menyenangkan atau pengalaman emosi yang negatif, itu kita nggak boleh menutup-nutupi itu. Jadi itu harus dibuka. Itu maksudnya resiko yang tadi saya sampaikan. Nah, penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak. Kemudian, pengelabuan itu, teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah. Ini maksud saya tadi harus ada argumentasinya. Untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Jadi pengelabuan itu terpaksa dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan misalkan data yang kita inginkan kalau nggak dikelabui subjek kita kayak gitu. Nah, kemudian bila pengelabuan terpaksa dilakukan, itu harus dijelaskan bentuk-bentuknya seperti apa dalam rancangan penelitian. Itu. Jadi ini bisa kita jelaskannya itu di debriefing ya. Biasanya kita lakukan di akhir, misalkan kalau subjeknya kok tahu duluan bisa mundur, ya kita berikannya di akhir di sesi debriefing. Alhamdulillah. Macam-macam, bisa mungkin kalian baca ada tentang penggunaan hewan, ada riset psikologi itu yang menggunakan hewan, misalkan penelitian neuropsikologi itu yang dicolok-colok otaknya itu bukan otak manusia tapi otak hewan, biasanya pakai tikus putih, tikus lab itu. Nah, ini juga harus ada hal-hal yang diperhatikan. Ini juga ada petunjuk kalau untuk mau melaporkan dan mempublikasikan hasil riset. Nah, harus bebas plagiarisme. Kalau ada kesalahan itu harus dikoreksi, dibetulkan. Kalau memang ada kesalahan itu, kalau harus menarik publikasi harus ditarik, kayak gitu. Kalau ada ralat ya harus diralat. Nah, cara berbagi data juga diatur. Nah, saya pikir itu saja untuk materi kita tentang etika. Sebagai contoh, terakhir ya, ini dari riset saya, bagaimana saya memenuhi ketentuan etik dari riset saya yang pernah saya lakukan. Jadi ketentuan etik itu kalau untuk survei biasanya di bagian cover letter atau pendahuluan. Jadi kalau kalian membuat survei kan di bagian depannya kalian harus menyampaikan sesuatu dulu. Nah, etika riset itu dipenuhi di bagian ini. Misalnya saya kemarin baru saja riset tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap vaksin COVID. Sebetulnya riset saya tentang itu. Saya pengen tahu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap vaksin COVID pada masyarakat. Tapi judul survei saya kelabui. Pandangan masyarakat terhadap vaksinasi COVID. Sama tapi berbeda penyampaiannya. Karena kalau menyampaikan faktor-faktor, itu biasanya masyarakat yang awam nggak ngeh ini tentang apa, gitu. Terlalu tinggi bahasanya bisa jadi. Nah, penyampaian cover letter itu harus friendly, yang itu kita betul-betul menggunakan bahasa yang membumi, karena subjek kita itu orang awam. Contohnya ini saya yang terhormat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah pandemi COVID, kami berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat. Pembukaannya, basa-basinya yang enak, gitu. Kemudian ini maksud riset saya untuk menanggulangi wabah COVID, salah satu strategi adalah dengan vaksinasi. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap vaksinasi COVID, kami tim peneliti dari Prodi Psikologi Unima melakukan survei kepada masyarakat dengan kriteria ini. Nah, kami memohon kesediaan Anda untuk secara sukarela menjadi responden. Ini manfaatnya. Sediaan Anda sangat berarti bagi pengembangan ilmu psikologi dan menjadi masukan bagi penanganan pandemi COVID yang lebih baik. Survei ini terdiri atas 8 kuesioner. Di bagian awal setiap kuesioner akan terdapat petunjuk yang harus Anda baca terlebih dahulu. Pengisian kuesioner ini akan memakan waktu kurang lebih dari 15 menit. Identitas diri dan data yang terkumpul dalam survei ini kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Anda berhak mengundurkan diri dari menjadi responden penelitian ini sewaktu-waktu. Hormat kami, siapa nama penelitinya, asalnya dari mana. Barulah pernyataan, apakah Anda telah memahami maksud dan tujuan penelitian ini, ya atau tidak? Kalau iya, apakah Anda bersedia menjadi responden, ya atau tidak? Kayak gitu. Jadi yang kita analisis itu hanya yang merespon ya.
Kalau sudah ya mereka tinggal kemudian mengisi surveinya, mengisi kuesionernya, dan menjawab pertanyaan sampai selesai. Barulah terakhir, terima kasih telah berpartisipasi dalam survei ini. Apabila Anda ingin mengetahui lebih banyak, Anda dapat menghubungi kami melalui email ini. Jika Anda tertarik mengikuti survei berikutnya, silakan menuliskan email. Bisa juga tambahkan, jika Anda ingin mendapatkan insentif bagi yang beruntung, 20 yang beruntung, silakan masukkan nomor HP. Itu di bagian akhir. Ini contoh yang pernah saya lakukan untuk penelitian saya, siapa tahu bisa menginspirasi kalian untuk membuat cover letter. Jadi, kalau untuk penelitian survei, informed consent-nya dicapai dengan cara semacam ini. Tidak perlu tanda tangan ya, kalau kita surveinya online atau pembagian surveinya untuk ratusan orang, tidak perlu tanda tangan. Yang penting subjek sudah menyatakan ya atau tidak secara sukarela, itu sudah cukup. Itu saja dari saya. Untuk tugas minggu ini, coba praktek menulis cover letter, surat pendahuluan seperti ini untuk di bagian awal survei kalian. Jadi ditulis aja di Word, buat semacam ini, untuk di bagian awal dan di bagian akhir dari survei kalian. Saya pengen lihat apakah kalian memahami prinsip-prinsip etik dalam pengambilan data atau tidak. Itu saja dari saya. Makasih teman-teman, ini maaf sampai lewat 5 menit. Semoga bisa memberikan pencerahan kalian tentang bagaimana cara mengambil data yang beretika. Jadi nggak ujuk-ujuk, kita harus memenuhi kaidah etiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.